Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada slide kali ini saya sudah memperkenalkan diri saya dengan nama saya Zainita Rahmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai suatu permasalahan yang tak kunjung berakhir dan alih-alih menjadi sesuatu yang berbahaya, bahkan mengkhawatirkan karena dapat merusak kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Langsung saja, pergaulan bebas di kalangan remaja. Dekadensi akhlakul karimah menyebabkan adanya perilaku menyimpang. Pergaulan remaja yang kian semakin bebas dan merajalela tidak lain dapat dikarenakan adanya pergeseran sikap atau moral dan mentalitas pada setiap insan. Selain hal tersebut, perilaku menyimpang khususnya pada remaja merupakan suatu masalah sosial yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan perilaku tersebut beberapa sudah melewati batas kenakalan remaja, menjadi sebuah pelanggaran hukum atau norma bahkan juga agama sebagai tonggak kehidupan. Pokok pembahasan pada penjelasan kali ini yang pertama yaitu mengenai sebab, yang kedua mengenai mudorot atau bahaya, dan selanjutnya yaitu solusi atau upaya untuk mengurangi permasalahan pergaulan bebas di kalangan remaja. Sebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Perilaku menyimpang pada remaja dapat terjadi karena masa remaja merupakan masa transisi, di mana remaja tersebut sedang mengalami masa pertumbuhan menjadi dewasa, yang masih labil dalam menentukan kehidupannya. Sehingga perlu adanya pengawasan ekstra baik dari orang tua juga masyarakat dan pihak lainnya. Jika tidak dilaksanakan serta ditegaskannya moral dalam diri remaja, maka akan semakin marak kasus-kasus mengenai kenakalan remaja yang dapat menggerogoti moral dan iman. Pada zaman sekarang ini, pergaulan menjadi pemicu utama yang mengakibatkan banyaknya persoalan remaja yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Mudorot atau bahaya akibat terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Mudorot tersebut merupakan suatu bukti dari pintu maksiat yang telah terbuka karena kurangnya akhlakul karimah dan lemahnya iman. Syaitan mulai membelenggu yang mengakibatkan terciptanya perzinaan baik melalui pandangan mata, pendengaran, pembicaraan, rabaan, dan perilaku bahkan lain sebagainya. Mirisnya, pergaulan pada remaja di era modern ini, dunia yang semakin tua dan banyak tanda-tanda hari akhir sudah bermunculan. Sehingga jika dalam diri seseorang tidak diperkuatkannya iman sedari kecil dan semakin maraknya perilaku menyimpang pada remaja, maka celakalah generasi-generasi bangsa dan runtuhnya agama Islam sebagai pondasi kehidupan. Perbuatan zina merupakan suatu hal yang keji dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena zina merupakan suatu hal yang haram hukumnya, para pelaku zina tentu akan mendapatkan azab sesuai dengan hadis berikut. Wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'ahadu mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Selain hadis tersebut, terdapat pula ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Penjelasan yang selanjutnya mengenai solusi atau upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja. Saudaraku sekalian, dari beberapa sebab dan mudarat atau bahaya yang sudah saya jelaskan, tentu dapat kita cegah dengan berbagai solusi sesuai dengan kaidah Islam.
Penyelesaian atau solusi agar berkurangnya bahkan hilangnya pergaulan bebas pada remaja dapat dilakukan beberapa hal, seperti yang utama dan paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua dan menciptakan kondisi keluarga yang harmonis. Selanjutnya, jadilah seseorang yang bermanfaat dan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki positive vibes. Lalu, taatilah apa yang menjadi perintah Allah seperti menutup aurat dan jauhilah larangannya. Selain hal tersebut, berikut ada beberapa solusi sebagai tindakan preventif seperti akhlak anak terhadap orang tua, yaitu sebagai birrul walidain, akhlak orang tua terhadap anak, seperti agar terciptanya keharmonisan antar keluarga, orang tua harus memiliki akhlak yang baik dengan cara mendidik anak sebagai panutan, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Selain itu, melaksanakan ikhtilat yang diperbolehkan, seperti diwajibkan bagi perempuan untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, apakah kalian sudah melaksanakan seperti apa yang ada pada slide ini, seperti menghormati kedua orang tua, beriman kepada Allah, bersedekah, dan lain sebagainya? Jika sudah, marilah kita terapkan sebagai suatu kebiasaan guna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Tak disangka kita semua telah membahas permasalahan yang cukup rumit dalam pergaulan bebas di masa remaja. Dengan demikian penjelasan saya hanya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.